Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 23 September. Taifun Kuaragasa telah melewati Selat Basi, bergerak menuju Hong Kong dan Pulau Hainan. Badan Cuaca Pusat atau CWA telah mencabut peringatan darat pagi ini. Namun berhubung sirkulasi luar taifun masih luas, hujan lebat diperkirakan terus berlangsung hingga Rabu di wilayah timur Taiwan, semenanjung Hengchun, serta daerah pegunungan Kaohsiung dan Pingtung. Hujan petir mengguyur kota Hualien seiring dampak sirkulasi periferal Taifun Ragasa. Hujan kentara turun di wilayah timur semenanjung Hengchun dan area pegunungan Kaohsiung dan Pingtung. Seiring berangsur menjauhnya Taifun Ragasa, CWA pun mencabut peringatan darat pada Selasa pagi. 这2天的降雨热区，雨还是持续一下，只是说我们可以看到大降雨的范围稍微小一些，但是雨还是持续下。而到了明天白天以后，受到台风的外围环流影响，原本明显降雨的地方还是持续下，只是雨势可能稍微缓和一些。 Mata Taifun Ragasa tampak jelas lewat dinding awan raksasa yang bertengger di atas laut. Hingga Selasa pagi, akumulasi curah hujan tertinggi sebesar 310 mm berada di desa Taiwu Pingtung, diikuti oleh desa Sinmachia sebesar 278 mm. Walau peringatan darat telah dicabut, pakar memperingatkan bahwa sirkulasi periferal taifun sangat luas, dampaknya akan berlanjut hingga Rabu. 受影响最大的地方看起来还是会比较集中在宜兰以南包括花莲、台东，然后到恒春半岛。 Ragasa bergerak ke arah barat, Hong Kong pun bersiaga. Hujan deras yang menimbulkan bencana telah melanda Filipina Utara. Bahkan ada warga yang terjebak banjir di tengah malam. Untungnya sempat diselamatkan. Pakar meteorologi memperingatkan dampak sirkulasi periferal masih berlanjut hingga Rabu. Taifun Ragasa kemarin membawa hujan dan angin kencang di wilayah Hualien dan Taitung. Sejumlah jalan di Taitung sempat banjir, sementara di perairan Green Island muncul puting beliung. Dini hari tadi, atap seng dari 10 rumah warga di Taitung terbang terbawa angin kencang. Selain di desa Taimali, ombak besar juga terobservasi di jalan provinsial ke arah selatan pada ruas Nansing. Intrusi air laut seiring fenomena pasang surut juga melanda sungai Tawa di perbatasan Taitung dan Pingtung. Setelah pusaran angin Taifun Ragasa menyentuh daratan Taiwan, hujan deras pun mengguyur Hualien dan Taitung. Ombak besar menghantam tanggul di luar taman pantai Sanhe. Puting beliung bahkan terobservasi di perairan Green Island. Hujan deras juga menyebabkan banjir setinggi betis orang dewasa di Fongrong Road, Taitung. Saat terbangun, warga di sederetan rumah desa Tar dan Taitung menemukan atap sengnya telah koyak tertiup angin. Berhubung saat itu hujan deras, perabotan dan pakaian semuanya basah kuyup. Warga baru bisa membersihkan rumah setelah fajar. Warga mengatakan angin kencang tiba-tiba bertiup sekitar pukul 1 dini hari dan membuat 10 atap rumah koyak. Namun hunian di seberang jalan masih utuh, sehingga mereka menduga hal ini mungkin disebabkan oleh tornado. 风一进来就一刹那就这样子把那个房子屋顶都掀开了。 Hujan deras berkala masih turun di Kabupaten Taitung. Sebagian ruas jalan provinsial ke arah selatan yang ditutup sebagai upaya preventif tanggal 22 malam hari telah dibuka kembali pada tanggal 23. Namun pengguna jalan tetap diimbau untuk berhati-hati dalam berkendara. Akibat dampak taifun, 5 kawasan pegunungan Kaohsiung termasuk Namasha dan Jiaxian diguyur hujan deras dalam 2 hari terakhir, sehingga otoritas setempat kembali meliburkan sekolah dan kerja hari ini. Di Hengchun, meski pagi ini hanya tersisa hujan sporadis, angin masih kencang dan ombak besar masih terpantau menghantam jalan di tepi pantai. 上午8点半，路上台风警报解除，但是您可以感受到浪还是相当的大，甚至一度打到了马路上来。当地居民呢也都收到了严防巨浪的警报。 Ombak hampir mencapai ketinggian 1 lantai gedung bertingkat. Lumpur dan kayu yang terseret ombak berserakan di jalan sebelah pantai Nanwan. Gerimis turun di semenanjung Hengchun pagi ini, namun kecepatan angin yang sempat mencapai level 10 masih terasa mencekam. Pemkot mengeluarkan peringatan terkait ombak di atas 6 meter di kawasan pesisir pantai. Area pegunungan Kaohsiung telah diguyur hujan deras selama 2 hari terakhir. Tanggal 23 pagi, peningkatan signifikan pada permukaan air membuat sungai Laonong di distrik Liukui menjadi keruh dan deras. Polisi dan staf kantor administratif menghampiri setiap rumah tangga untuk mendata jumlah warga kampung dan menginformasikan agar mereka siap-siap mengungsi. Berhubung hujan deras mencapai batas standar, rutinitas kantor dan kelas di 5 distrik Kaohsiung diliburkan tanggal 23. Pemkot telah mengevakuasi 1.835 orang tanggal 22.
Ombak besar yang menerjang tanggul dan menghantam jalan hampir berimbas pada wanita pengendara motor. Ombak di pesisir pantai Sichuan masih mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter. Selain mengeluarkan imbauan waspada hujan deras, Pemkot Kaohsiung juga memperingatkan warga di dataran rendah pesisir pantai untuk mewaspadai banjir dan intrusi air laut. Sirkulasi ruang Taifun Ragasa kemarin memicu angin kencang di Kinmen. Banyak penerbangan batal dan hampir 60 kapal dagang berabu jangkar di perairan lepas untuk berlindung. Namun, masih ada lebih dari 10 kapal ikan Tiongkok nekat melintasi batas untuk menangkap ikan. Petugas penjaga pantai Taiwan pun terpaksa berlayar untuk mengusir mereka. Pesawat yang hendak mendarat di Bandara Kinmen terpaksa membatalkan pendaratan dan kembali terbang setelah dihantam angin samping yang kuat. Badan pesawat bergoyang hebat saat mendekati landasan pacu dan sayap pesawat miring sehingga menyimpang dari jalur pendaratan. Badai membawa angin kencang hingga level 11 di Kinmen pada 22 September. Tak hanya berdampak pada penerbangan, kondisi laut yang buruk juga memaksa sekitar 60 kapal dagang berlindung di lepas pantai. Namun di tengah cuaca ekstrim, lebih dari 10 kapal ikan Tiongkok malah nekat melintasi perbatasan untuk menangkap ikan. Warga di pesisir yang melihat kapal-kapal dengan bendera bintang 5 segera melapor dan penjaga pantai Taiwan segera beroperasi untuk mengusir mereka di tengah badai. Kanada resmi menjadi anggota G7 pertama yang mengakui Palestina sebagai negara. Tak lama kemudian, Inggris, Prancis, Australia dan lainnya ikut menyatakan pengakuan. Aksi bersama ini mencerminkan ketidakpuasan komunitas internasional terhadap strategi militer Israel di Gaza. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada 21 September melalui platform X mengumumkan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara dan siap menjalin kemitraan dengan Palestina dan Israel. Kanada menjadi anggota G7 pertama yang mengambil langkah ini, disusul Australia, Inggris, Belgia, Portugal dan Prancis. Hingga kini, setidaknya 145 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina. Gelombang pengakuan ini mencerminkan ketidakpuasan atas serangan Israel di Gaza dan tepi barat. Namun, Departemen Luar Negeri AS malah menyebut pengakuan-pengakuan tersebut hanya sebagai pencitraan politik. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan karnaval layang gantung di Prancis. Kita suara lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.